Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nes Hendra Firmansyah. Saya akan memberikan materi di pelatihan bimbingan mentoring ini, yaitu materi coaching. Yaitu coaching keterampilan penting untuk seorang perawat pemimpin. Nah, mengapa perawat pemimpin? Sekarang kita lihat dulu teman-teman. Ini teman-teman tolong kita lihatnya di kotak di samping saya ini. Kira-kira siapa pemimpin yang ada dalam kotak? Ya, nanti teman-teman perhatikan baik-baik, lihat lebih dekat, kira-kira siapa yang muncul di kotak tersebut. Ya, saya kasih waktu 5 detik saja. 5, 4, 3, 2, 1. Nah, ya, kalau Anda melihat, tentu yang akan lihat adalah cerminan dari diri kita. Dan ingat bahwa setiap diri kita adalah pemimpin. Pemimpin untuk diri kita, keluarga kita, dan orang-orang di sekitar kita. Nah, pada pelatihan ini kita melatih Ibu Bapak sekalian akan menjadi seorang coach ya. Coach ini nanti di sistemnya secara berjenjang. Seorang punya level PK lebih tinggi akan mengcoach level PK di bawahnya. Ini maksudnya dari seorang pemimpin. Kita akan memimpin, membimbing teman-teman perawat level PK di bawahnya. Ya, dan ingat ya teman-teman, bahwa setiap pemimpin akan ditanyakan tentang kepemimpinannya. Ya, next. Nah, tujuan dari materi ini yang pertama adalah kita bisa menjelaskan pengertian coaching, kemudian nanti kita melakukan teknik coaching with happiness. Nah, ini yang unik dari materi ini, yaitu coaching with happiness. Jadi kita melakukan coaching dengan bisa membawa kebahagiaan bagi coachee kita. Baik, next, Mbak Ari. Ini outline-nya, nanti kita akan belajar tentang apa pengertian coaching dan peran coaching, kemudian faktor apa saja yang mempengaruhi masalah dalam coaching, dan tentunya bagaimana melakukan teknik coaching with happiness. Nah, ini adalah pengertian coaching ya. Coaching adalah hubungan kolaboratif. Ini keywordnya hubungan kolaboratif yang dilakukan antara coach dan perawat atau coachee. Jadi ada coach, kita sebagai coach, sebagai pelatih atau pembimbing, dan perawat yang lain yang level PK di bawahnya sebagai coachee yang kita latih atau kita bimbing. Dengan menggunakan percakapan. Apa maksud percakapan ini? Nah, ini adalah makanya tadi bilangnya kolaboratif, maka perlu suatu komunikasi ya antara seorang coach dengan coachee. Dan ini sifatnya lebih banyak kita melakukan arahan, tidak langsung memberikan solusi, tapi kita menggali potensi-potensi dari coachee, kita kolaboratif agar mencapaikan tujuan tertentu atau tujuan dari mereka. Next. Nah, peran coach ini tadi ya, kita memfasilitasi percakapan yang bermakna. Kembali lagi percakapan. Jadi komunikasi sangat penting di sini. Dan membiarkan coachee kita, yaitu perawat atau PPK di bawah, memimpin dengan ide-ide mereka sendiri. Ya, jadi kita tidak langsung memberikan solusi, memberikan saran, tapi kita lebih mengarahkan coachee kita bagaimana mereka mencapai tujuan yang mereka tetapkan sendiri. Dan tentunya kalau yang namanya percakapan, kita harus bisa melakukan atau mendengarkan secara aktif. Karena itu adalah kunci dari coaching yang efektif. Nah, tujuan coaching tentunya adalah kita ingin membantu coachee memenuhi kebutuhannya mereka. Nah, dua kebutuhan di sini ya. Yang satu kebutuhan teknis. Nah, inilah kebutuhan untuk mencapai suatu target atau tujuan tertentu atau menyelesaikan masalah tertentu. Dan ini adalah isi dari percakapan kita dengan coachee kita. Ya, kita ingin bercakap-cakap, berdiskusi untuk mencapai suatu target dari coachee kita atau tujuan tertentu atau ada masalah tertentu yang ingin kita selesaikan dari coachee kita. Yang kedua adalah kebutuhan emosional. Ya, ini yang mungkin tidak tertulis secara langsung target atau tujuannya, tapi yang namanya komunikasi itu ada kebutuhan-kebutuhan emosional. Ya, di mana si coachee ini ingin diperlakukan dengan baik, ingin didengarkan, ingin dipahami dan dilibatkan. Nah, inilah peran coach yang juga penting adalah memenuhi kebutuhan emosional. Nah, ada 3 faktor yang mempengaruhi coaching. Yang pertama ego, ya, yang namanya manusia tentu punya ego. Kita sebagai coach punya ego, kita punya kepentingan kita punya keinginan kita. Coach juga sama, mereka punya keinginan, punya pemikiran, dan punya harapan-harapan sendiri. Nah, kalau ego ini tidak kita kelola dengan baik, ego diri kita sendiri atau ego dari coach kita, ini dapat mempengaruhi coaching menjadi tidak efektif. Yang kedua komunikasi. Nah, ini tadi kan kunci coaching adalah komunikasi, karena kita akan sering bercakap-cakap dengan coachee kita. Kalau komunikasi kita kurang baik, kita tidak bisa menangkap apa yang disampaikan oleh coachee kita, atau kita tidak bisa menyampaikan
pesan-pesan kepada coaching kita, maka coaching juga akan dapat menurun kualitasnya. Yang terakhir adalah komitmen. Ya, ini komitmen tentunya sama, komitmen kita sebagai coach dan komitmen coaching kita. Ya, kalau kita tidak punya komitmen, tentunya tujuan-tujuan tidak akan tercapai. Nah, ini masalah-masalah yang sering terjadi di dalam coaching. Yang pertama, coaching merasa tidak nyaman dan kurang dihargai. Ya, ini biasanya karena terjadi pelatih atau coach cenderung lebih senior, ya. Kadang coaching merasa sungkan atau merasa ada senioritas. Ini yang harus kita atasi, ya. Kita harus bisa menyelesaikan rasa tidak nyaman yang dirasakan oleh coaching. Apalagi kalau coaching kita adalah perawat baru, baik itu baru masuk RSCM ataupun baru dipindah gitu ke tempat kita. Kemudian coaching tidak termotivasi untuk melakukan perbaikan yang dibutuhkan. Nah, ini tentunya bagaimana kita nanti memotivasi coaching kita agar bisa menyelesaikan target-target atau masalah-masalah tertentu. Nah, yang ketiga, ini juga kadang terjadi gitu ya. Gimana coaching kita lebih senior gitu ya. Jadi kita mungkin lebih baru masuk rumah sakit ini, ada perawat yang lebih senior yang menjadi coaching kita. Nah, ini menjadi sebuah tantangan khusus gitu ya. Bagaimana kita meng-coach orang yang lebih senior dari kita. Kemudian coaching merasa tidak dimengerti, tidak diperhatikan, dan tidak didengarkan. Ini sama yang disampaikan ya. Kadang-kadang coaching mungkin karena komunikasi yang kurang baik, tidak dapat merasa kok coach saya nggak mengerti ya apa yang saya maksud gitu. Kemudian coaching merasa tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan. Nah, ini tentunya kalau kita bisa nanti mengatasi masalah-masalah ini, mengharapkan nanti tujuan dari coaching ini dapat tercapai dengan baik. Lanjut. Nah, untuk mengatasi masalah tersebut, kita membutuhkan cara coaching yang berbeda. Coaching haruslah menjadi kegiatan yang menyenangkan, menginspirasi, dan memotivasi orang untuk mengeluarkan potensi yang terbaik dari diri mereka. Ya, itu tujuan dari coaching kita ya, harus menyenangkan, menginspirasi, memotivasi, dan mengeluarkan potensi yang terbaik dari para coaching kita. Nah, semua itu insya Allah kita akan capai dengan teknik coaching with happiness. Apa itu coaching with happiness? Nah, coaching with happiness ini kita akan melakukan teknik 5 formula ya, 5 formula atau 5 rumus untuk memenuhi kebutuhan emosional orang lain untuk coaching kita. Jadi teknik coaching with happiness ini sebetulnya bisa digunakan bukan hanya sekedar hubungan antara coach dan coachee, atau bisa juga kalau Anda seorang pimpinan, seorang atasan, bisa juga dengan bawahan, atau di keluarga kita bisa meng-coach istri kita, atau pasangan kita, atau anak-anak kita menggunakan teknik coaching ini. Nah, apa saja 5 formula coaching with happiness? Yang pertama adalah respect and appreciate others. Ya, respect and appreciate others. Kedua, listen with your heart. Yang ketiga, share and build trust. Yang keempat, involve others. Dan yang kelima, support and empower others. Nah, untuk memudahkan ya teman-teman, kita cukup mengingat kata-kata pertamanya saja. Ya, jadi respect, listen, share, involve, support. Nah, itu 5 formula yang harus kita ingat gitu ya. Nah, supaya lebih mudah lagi, kita pakai gerakan ya. Coba kembali ke sebelumnya. Ya, kalau kita pakai gerakan nih, katanya kan kalau pakai pengucapan, kalau tambah gerakan makin mudah diingat. Ya, oke, kita coba ya. Kalau kita bilang respect, kita hormat. Respect gitu ya. Yang kedua, listen. Yang ketiga, share. Yang keempat, involve. Yang kelima, support. Ya, nanti Anda bisa praktekkan nih sambil nonton video. Respect, listen, share, involve, support. Ya, itu 5 formula coaching with happiness. Baik, lanjut. Nah, ini kalau kita kaitkan dengan 3 faktor yang mempengaruhi coaching. Ada ego, ada komunikasi, dan komitmen yang tadi ya. Nah, untuk mengatasi masalah ego, yang ini, yang pertama ini, masalah ego ini kita atasi dengan formula yang pertama, respect and appreciate others. Dengan kita menggunakan formula ini, kita bisa mudah-mudahan mengatasi masalah-masalah terkait ego. Kemudian masalah terkait komunikasi, itu kita gunakan rumus nomor 2 dan 3, yaitu listen with your heart, kemudian share and build trust. Nah, sedangkan faktor yang ketiga, komitmen. Nah, ini kita gunakan rumus involve others dan support and empower others. Nah, ini hubungan antara 5 rumus coaching with happiness dengan 3 faktor yang mempengaruhi coaching. Dan kebetulan
bentuknya jadi seperti bintang ya, seperti aplikasi kita nanti ya, aplikasi si bintang. Lanjut.